Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Sarcopilus harisi adalah nama ilmiah yang diberikan kepada hewan ini. Tapi nama itu terlalu asing di telinga kita. Sejak dahulu kala, hewan ini sudah mendapat gelar yang buruk, iblis atau setan. Sebuah gelar yang sepertinya akan diprotes jika mereka bisa melakukan protes kepada manusia yang memberikan gelar itu. Tasmanian Devil atau setan Tasmania. Itulah nama yang diberikan kepadanya. Sejarah pemberian nama itu berasal dari penjelajah Eropa yang mampir ke Pulau Tasmania, sebuah pulau yang ada di selatan Australia. Ketika berada di pulau itu, mereka mendengar suara teriakan yang mengerikan. Awalnya dikira suara iblis, tapi karena orang Eropa biasanya berpikir logis, mereka terus kepo mencari sumber suara. Hingga akhirnya menemukan sosok hewan berukuran sedang, berwarna hitam, mirip seperti tikus, tapi wajahnya mirip anjing. Dan akhirnya diberi nama Tasmanian Devil atau setan Tasmania. Apakah gelar setan yang diberikan kepada hewan ini memang tepat? Ada banyak hewan yang diberikan gelar setan atau iblis oleh manusia. Tentu dengan alasan yang menarik untuk dibahas. Selain Tasmanian Devil, berikut adalah hewan yang diberi nama setan atau iblis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Dari sekian banyak jenis ikan pari, devil ray atau ikan pari iblis jadi salah satu yang paling terkenal. Nama ilmiahnya adalah Mobula mobular. Ada juga jenis lainnya, yaitu Mobula hypostoma atau lesser devil ray. Ikan unik yang satu ini juga dikenal sebagai giant devil ray karena ukurannya yang besar. Ikan pari sendiri memang punya penampilan yang unik. Tubuhnya pipih, melebar, dan sebagian punya bagian yang mirip seperti sayap. Bahkan beberapa jenis bisa melakukan lompatan dari dalam air, terbang sejenak di udara dan kembali ke dalam air. Para ilmuwan menduga bahwa kegiatan terbang tenggelam itu adalah bagian dari permainan sekedar untuk bersenang-senang. Kenapa ikan ini diberi imbuhan devil atau iblis, sementara jenis yang lain tidak mendapatkannya? Mengutip laman Florida Museum, penamaan iblis yang diberikan karena adanya bagian yang mirip tanduk di kepalanya. Bayangin aja sih, ekornya panjang, punya sayap hitam, dan kepalanya bertanduk. Jadi wajar aja jika ada orang yang menamainya devil ray. Selanjutnya ada satanic leaf-tailed gecko atau tokai setan ekor daun. Nama ilmiahnya adalah Uroplatus fantasticus. Sejenis tokek dengan penampilan unik yang habitatnya di Pulau Madagaskar. Tidak mengherankan jika tokek yang satu ini penampilannya berbeda. Kebanyakan satwa di Madagaskar memang unik, karena pulau itu terpisah dan terisolasi lama dari daratan Afrika. Penambahan satanik yang diberikan kepada tokek berekor daun ini diberikan oleh seorang biologis bernama George Albert Bullinger pada tahun 1888. Alasannya sepele, karena penampilannya yang unik dan George ingin memberikan nama yang berbau mistis. Thorny Devil atau gadal berduri. Sebenarnya, kalau diterjemahkan, namanya jadi iblis berduri. Tapi karena Moloch Horridus merupakan gadal, dan orang Indonesia pamali kalau memberi nama yang buruk, maka diterjemahkan sebagai gadal berduri. Gelar iblisnya hilang. Alhamdulillah. Thorny Devil merupakan gadal endemik dari Australia. Tubuhnya berduri, meski tidak terlalu tajam. Kalau ukurannya besar, mungkin udah diajak main di film superhero. Penampilannya menarik, dengan warna yang lumayan cerah. Penamaan Thorny Devil terinspirasi dari sebuah puisi berjudul Paradise Lost, karya John Milton. Puisi itu sendiri berisi tentang persembahan kepada dewa, seperti dikutip dari laman Wired. Nama lainnya adalah Thorny Lizard, Thorny Dragon, Moloch, dan lain sebagainya. Kenapa kepiting ini diberi gelar iblis? Padahal warnanya cantik dengan motif yang unik. Apa karena mereka beracun? Atau karena orang-orang di sekitar Hawaii menganggapnya mistis? Entahlah. Admin sudah mencari informasinya, tapi tidak menemukannya. Zosimus aeneus,
merupakan jenis kepiting beracun yang punya warna cantik. Informasinya masih minim, tapi penamaan iblis kepadanya masih jadi tanda tanya. Kalau kata deretan Muslim, ini adalah penamaan yang why. Giant Devil's Flower Mantis atau belalang sembah bunga setan raksasa merupakan salah satu belalang sembah yang terbesar, dan mereka punya kemampuan untuk melakukan kamuflase. Nama ilmiahnya adalah Idolomantis diabolica. Mereka tersebar di wilayah Afrika, dikenali dengan penampilan yang berbeda dan warna yang cerah. Hewan ini punya kemampuan kamuflase yang baik. Mereka juga punya posisi mengancam yang mengerikan. Karena penampilannya yang unik, mereka mulai dijadikan sebagai hewan peliharaan. Admin sudah mencari informasi mengenai penamaan devil yang ada padanya, tapi tidak menemukan informasi yang sesuai. Dugaan admin, penamaan iblis atau setan dikarenakan penampilannya atau perilaku berburunya, atau mungkin perkawinan yang mengerikan. Mungkin ini merupakan sosok yang dijadikan musuh bagi hiu malaikat, khususnya dari penamaannya. Shen Devil atau hiu iblis atau iblis pasir merupakan nama yang diberikan kepada ikan hiu yang satu ini. Shen Devil nama ilmiahnya Squantina dumeril, sementara hiu malaikat atau angel shark nama ilmiahnya Squantina squantina. Keduanya masuk dalam marga Squantina. Jika diperhatikan, penampilannya tidak berbeda jauh. Mungkin perbedaan paling jelas dari matanya. Mereka adalah ikan hiu yang penampilannya lumayan berbeda. Petah di dasar laut, tubuhnya melebar dan kelihatannya jinak, meski sebenarnya mereka juga berbahaya. Ketika sudah jadi ngengat, penampilannya begitu cantik. Tapi ketika masih jadi ulat, mereka dihindari. Apalagi jika bentuknya bertanduk dan mengerikan seperti ini. Hickory Horned Devil atau setan bertanduk hickory. Hickory sendiri merupakan nama pohon yang daunnya jadi salah satu makanan utama bagi ulat ini. Meski kelihatannya mengerikan, tapi ulat bertanduk ini tidak terlalu berbahaya. Apalagi ketika sudah menjadi ngengat, penampilannya berubah drastis. Pemberian gelar iblis sepertinya berasal dari tanduknya yang lumayan banyak, sehingga memberikan efek mengerikan. Tubuhnya kecil, warnanya hitam, lebih mirip semut daripada kumbang, punya sayap yang kecil, bisa terbang tapi jarang melakukannya. Ketika terancam, bagian belakangnya diangkat dengan posisi seperti kalajengking. Mereka tidak menyengat, tapi gigitannya kuat. Mereka juga bisa mengeluarkan bau busuk sebagai pertahanan diri. Namanya lumayan aneh, Devil Scotch Horse Beetle, atau kumbang kuda pelatih iblis. Nama ilmiahnya adalah Ocypus olens. Dari penampilannya, biasa aja, kehidupannya juga normal. Tapi kenapa namanya bisa aneh? Apalagi ditambah dengan iblis. Konon, penamaan iblis sudah ada sejak abad pertengahan, dikarenakan kepercayaan mistis yang ada pada saat itu. Di kawasan Irlandia, namanya adalah Dardaul, yang artinya kumbang iblis. Ada kepercayaan bahwa kumbang ini bisa memberikan kutukan, tapi ada pula yang meyakini bahwa mereka adalah pembawa keberuntungan. Kumbang ini lumayan terkenal di daratan Eropa. Bahkan pernah diangkat dalam sebuah film berjudul The Devil's Coach Horse pada tahun 1979. Laut dalam selalu menghadirkan sosok yang mengerikan. Hewan-hewan yang ada memiliki penampilan yang aneh. Salah satunya adalah anglerfish. Ikan laut dalam yang mulutnya dipenuhi gigi tajam dan memiliki sungut dengan bola lampu alami yang ada di ujungnya. Jika sosok anglerfish saja sudah mengerikan, maka Black Sea Devil mungkin lebih mengerikan. Penampilannya tidak berbeda jauh dengan anglerfish pada umumnya, tapi warnanya hitam pekat. Jadi tidak heran jika manusia memberikan gelar iblis kepadanya. Dari 10 hewan yang diberi gelar iblis dan setan, kebanyakan mendapatkan namanya karena penampilan yang mengerikan, adanya tanduk dan duri tajam, warnanya hitam, dan kepercayaan mistis yang ada pada lingkungan manusia di mana hewan itu berada. Mungkin saja mereka akan protes kepada manusia yang memberikan gelar itu. Mana mungkin mereka mau disamakan dengan setan atau bahkan iblis. Tapi mau gimana lagi, toh mereka tidak bisa melakukan protes kepada manusia. Hewan apa lagi yang mendapatkan gelar setan dan iblis? Jika ada tambahan informasi, silahkan berkomentar.
Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.